Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali rasanya bisa berkumpul lagi sahabat Aqua dalam kajian kita. Dan alhamdulillah kita sudah sampai nih di episode ke-18. Gak kerasa ya perjalanan kita di season 2 ini untuk mendalami juz kedua dari Al-Quranul Karim. Dan seperti biasa sahabat Taqwa, perlu diingat ya, seluruh materi yang kita bahas ini selalu berada di bawah bimbingan dan pengawasan guru kita, Ustadz Ahmad Alifian. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi beliau dan ilmunya. Oke deh, kalau gitu, yuk kita mulai Taqwa Talks with AI. When Taqwa Talks to Technology. Obrolan ringan yang insya Allah menambah ketakwaan. Oke sahabat Taqwa, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Jadi pembahasan kita hari ini tuh berawal dari sebuah pertanyaan. Tapi ini bukan pertanyaan biasa, ini adalah pertanyaan yang lahir dari keraguan kaum musyrikin Quraisy zaman dulu. Jadi ceritanya begini, semua ini bermula pas turunnya ayat sebelumnya, Al-Baqarah 163. Di ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeklarasikan dengan begitu tegas, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah pas denger ini nih orang-orang musyrik di Mekah itu, wah mereka kaget, heran, gak percaya. Mereka itu berpikir, loh gimana ceritanya? Satu Tuhan kok bisa ngurusin semua manusia di seluruh dunia? Ini menurut riwayat dari Ato yang dicatat dalam tafsir At-Tabari. Ya wajar sih mereka bingung, soalnya kan mereka terbiasa punya banyak Tuhan. Ada Tuhan buat rezeki, Tuhan buat perang, macam-macam. Jadi konsep satu Tuhan untuk semua urusan itu benar-benar gak masuk di akal mereka. Karena gak percaya, ya sudah. Mereka minta bukti. Oke, kasih kami bukti, kata mereka. Mereka mulai banding-bandingin nih. Nabi Musa AS dulu punya tongkat, tangannya bisa bercahaya. Nabi Isa AS bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan yang mati. Terus mereka nantang langsung ke Nabi Muhammad. Coba deh, kalau kamu beneran Nabi, ubah aja tuh Bukit Safa jadi emas buat kita. Wah, permintaan yang luar biasa kan? Mendengar tantangan itu, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau berdoa dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya dijawab. Allah menjawab doa beliau. Tapi jawabannya sama sekali bukan seperti yang mereka bayangkan. Bukan emas yang mereka dapat, tapi sesuatu yang jauh lebih agung. Nah, disinilah kita masuk ke intinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat sebagai jawaban. Bukan sekadar jawaban, tapi sebuah bukti, sebuah dalil yang gak terbantahkan atas klaim keesaannya. Disinilah letak hubungan atau munasabah yang keren banget antara dua ayat ini. Jadi, anggap aja gini, ayat 163 itu adalah klaimnya, Tuhan itu Esa. Nah, ayat 164 ini adalah pembuktiannya. Bukan cuma satu bukti, tapi ibarat galeri pameran bukti yang digelar di seluruh alam semesta. Dan ini nih, sahabat Taqwa, kebijaksanaan ilahiyah yang luar biasa. Coba bayangin, kalau Allah beneran ubah bukit jadi emas, ya mungkin mereka kagum sesaat. Tapi setelah itu, mungkin mereka lupa. Nah, Allah nggak mau kasih bukti yang sifatnya lokal, cuma di situ aja, dan sementara. Justru Allah mengajak mereka, dan tentunya kita semua, untuk buka mata lebar-lebar dan lihat pameran keajaiban yang abadi yang ada di sekeliling kita setiap hari, setiap detik. Yang bikin lebih takjub lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala merangkum semua bukti agung ini ke dalam 8 tanda kekuasaannya. Dan semuanya ada dalam satu ayat saja. Luar biasa padatnya. Oke, sekarang mari kita bongkar satu persatu ya. Ada 8 tanda kebesaran Allah di alam semesta yang jadi bukti mutlak akan keesaan dan kekuasaannya. Pertama, penciptaan langit dan bumi. Nah ini unik, kata langit itu dalam Al-Quran sering disebut dalam bentuk jamak, as-samawat, karena menurut para ulama seperti Imam Al-Bagawi, setiap lapisannya itu beda-beda, beda jenis, beda sifat. Sementara bumi, al-ard, disebut dalam bentuk tunggal, karena intinya kan sama, yaitu tanah. Keren ya detail bahasanya. Tanda kedua, pergantian siang dan malam. Coba deh kita pikirin, ini kan sesuatu yang pasti, teratur banget, gak pernah telat sedetik pun. Kata Imam As-Sadi, keteraturan inilah yang menciptakan musim, ritme hidup, kapan kita kerja, kapan kita istirahat, semua ada aturannya. Tanda ketiga, ada al-fulk, artinya kapal-kapal atau bahtera yang berlayar di lautan. Kebayang gak sih benda segede gaban dari besi dan kayu bisa ngapung di atas air, bawa barang-barang yang beratnya berton-ton, yang bermanfaat buat manusia? Ini bukti kekuasaan Allah yang bikin hukum alam tunduk, sekaligus bukti sayangnya Allah yang menyediakan sarana rezeki buat kita semua. Lanjut,
Ada 3 tanda berikutnya yang saling nyambung nih. Keempat, hujan yang turun dari langit. Kelima, dengan air hujan itu Allah menghidupkan bumi yang tadinya mati, kering kerontang, jadi subur lagi. Dan keenam, dari situ muncullah berbagai macam makhluk hidup yang menyebar kemana-mana. Ini kan siklus kehidupan yang kita lihat terus-menerus, dan ini juga jadi semacam preview kecil tentang gimana nanti kita akan dibangkitkan. Oke, 2 tanda terakhir. Ketujuh, tasrif ar-riyah atau perkisaran angin. Angin itu nggak asal tiup loh, semua ada sutradaranya. Arahnya, kekuatannya, fungsinya, semua diatur. Ada angin yang lembut, bawa kabar baik, ada yang tugasnya membantu penyerbukan tanaman, tapi ada juga angin yang membawa azab. Dan yang kedelapan, awan yang terkendali. Bayangin, gumpalan uap air raksasa, beratnya jutaan ton, tapi bisa diperintah buat bergerak antara langit dan bumi, tunduk, patuh, sesuai perintah penciptanya. Oke, setelah kita lihat 8 tanda itu, mungkin ada yang bertanya, itu kan tanda-tanda alam biasa. Apa relevansinya buat kita di zaman sekarang, di era modern ini? Nah, ini dia poin pentingnya. Coba deh sahabat takwa, kita sama-sama merenung. Di mana sih kita nemuin 8 tanda tadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Gini deh, penciptaan langit dan bumi itu sekarang kita pelajari di ilmu kosmologi dan ekosistem kan? Pergantian siang dan malam itu jadi dasar zona waktu global dan ritme sirkadian tubuh kita yang dipelajari di biologi. Kapal yang berlayar, itu tulang punggung logistik global, perdagangan internasional. Hujan yang menghidupkan, itu ilmu hidrologi, dasar dari ketahanan pangan. Perkisaran angin, itu ilmu meteorologi, bahkan jadi sumber energi terbarukan. Lihat kan, buktinya sama, cuma sekarang kita punya istilah-istilah ilmiah modern untuk menjelaskannya. Ini menunjukkan betapa Al-Quran itu melampaui zaman. Semua pameran bukti yang luar biasa ini, semuanya mengarah pada satu kesimpulan di akhir ayat. Dan kesimpulan ini, pesannya ditujukan langsung ke kita. Ayat ini ditutup dengan kalimat yang menusuk langsung ke akal kita. Wali ayatin liqaumi ya'qilun. Sungguh, pada semua itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir, yang menggunakan akalnya. Perhatiin deh, panggilannya itu bukan untuk kaum yang beriman, tapi kaum yang berakal. Ini artinya, pintu ini terbuka untuk siapa saja yang mau berpikir, nggak peduli latar belakangnya apa. Jadi, sahabat takwa, ini pesan yang dalam banget. Iman dalam Islam itu ternyata bukan keyakinan buta, bukan pokoknya percaya. Justru sebaliknya, Al-Quran itu menyajikan bukti-bukti, menggelar data di alam semesta, lalu mempersilahkan kita, silakan amati, pikirkan, analisis, dan tarik kesimpulan logis dengan akal sehatmu. Iman kita itu harusnya adalah sebuah kesimpulan logis. Jadi, sebagai penutup, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, setelah kita menyaksikan pameran keagungan Allah yang terbentang luas, dari galaksi yang terjauh sampai makhluk terkecil di bawah kaki kita, masih adakah sedikit pun ruang di dalam hati kita untuk meragukannya? Untuk meragukan keesaan dan kebesarannya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua bagian dari qaumin ya'qilun, kaum yang senantiasa menggunakan akalnya. Sampai jumpa di kajian berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.